Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita agar kita bisa mensyukurinya dengan cara hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan malam ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau di kesempatan yang lalu itu kita sudah menyampaikan beberapa peristiwa menjelang Nabi wafat, antara lain Nabi melakukan haji wada, dan di haji wada itu Nabi mengharamkan beberapa hal, lalu menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri, dan banyak lagi yang sudah kita sampaikan saat itu. Lalu di kesempatan itu juga ada peristiwa kisos, yaitu Nabi minta dikisos oleh para sahabatnya apabila Nabi pernah berbuat salah kepada mereka. Dan kita sudah sama-sama mendengar bagaimana kisahnya. Maka pada kesempatan malam ini kita akan menyampaikan bagaimana proses atau detik-detik wafatnya Nabi itu. Di hari terakhir hidupnya Nabi, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Nabi hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib di kanan dan oleh Fudal bin Abbas radhiyallahu an di kiri. Jadi Nabi berjalan ke masjid dengan dipapah gitu, karena Nabi memang sakit keras dan beberapa hari Nabi tidak ke masjid. Yang ngimami sholat di Masjid Nabawi menggantikan Nabi saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka di hari terakhir itu Nabi memaksa diri di pagi subuh untuk sholat subuh, untuk apa? Untuk sholat berjamaah bersama umatnya, bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi dengan cara dipapah tadi. Lalu selesai sholat, Nabi bersabda, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepada Allah. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnahku," kata Nabi. Sunnahku itu berarti hadis dan Al-Quran. Jadi Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan apa-apa. Ya kalau mau Nabi itu bisa sangat kaya ya kalau mau ya. Karena apa? Karena Nabi itu seorang presiden atau raja gitu ya, pemimpin, panglima perang, yang di Al-Quran diatur 1/5 dari rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya.
itu kaya sekali ya, kalau Nabi mau. Tapi kenyataannya tidak, ya, kenyataannya tidak. Nabi memilih dengan hidup sederhana. Sedangkan harta-harta tadi yang beliau dapat itu diberikan kepada fakir miskin, kepada perjuangan untuk syiar Islam dan sebagainya. Jadi yang diwariskan Nabi cuma dua, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, barang siapa mencintai sunnahku, kata Nabi, berarti mencintai aku. Aku di sini Nabi. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Nah, berarti kalau ingin masuk surga bersama Nabi, cintai Nabi. Mencintai Nabi berarti apa? Mencintai sunnahnya Nabi. Bagaimana tingkah lakunya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, itu harus kita tiru. Harus kita tiru. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari ini, dari peristiwa subuh ini, bahwa seolah-olah Nabi itu ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Jadi Nabi yang dalam keadaan sakit keras, Nabi memaksa diri untuk hadir ke masjid dengan cara dipapah ini. Dengan cara dipapah itu menunjukkan apa? Betapa sholat ke masjid itu bagi yang laki-laki itu merupakan suatu keutamaan. Merupakan suatu keutamaan. Bahkan dalam suatu kisah, seorang yang buta pun yaitu Abdullah bin Umi Maktum itu tetap bersolat ke masjid karena dia bisa mendengar suara azan. Bahkan kelak Abdullah bin Umi Maktum ini menjadi muadzinnya Nabi ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi dari hal ini mari kita yang laki-laki ini jangan sampai kita tidak sholat berjamaah di masjid atau musola, dan kita ajak anak laki-laki kita untuk sholat di masjid atau musola. Lalu yang kedua, persoalan apapun kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, atau kita baca tafsir-tafsir dari Al-Quran dan hadis itu, dan kita baca asbabun nusulnya, penyebab turunnya Al-Quran itu kita baca ya, agar kita menjadi paham. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masih di hari yang sama ketika matahari mulai tinggi gitu ya, mulai naik tinggi, di rumah Nabi Rasulullah sedang terbaring lemah dan keningnya berkeringat membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Loh, ini perhatikan, alas tidurnya Nabi berupa apa? Pelepah kurma. Padahal Nabi seorang presiden ya, seorang presiden. Apakah Nabi miskin? Tidak ya, tidak. 1/5 rampasan perang itu haknya Allah dan Rasulnya. Harusnya soge. Berapa itu? Berapa rampasan perang itu? Onta, kuda, dan banyak lagi ya. 1/5-nya, 20%-nya itu haknya Nabi dan Rasul dan Allah ya. Tapi Nabi itu tempat tidurnya apa? Pelepah kurma ya. Karena Nabi tidak mau hidup mewah. Nabi itu hidupnya sederhana. Bukan Nabi tidak bisa kaya, Nabi tidak bisa kaya. Nabi bisa kaya, kalau mau bisa, hidup mewah bisa ya. Tiba-tiba ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dari luar ada orang mengetuk pintu dan bilang apa? Assalamualaikum, wahai keluarga Rasulullah, apakah boleh saya masuk? Lalu keluarlah Fatimah, maaf Tuan, hari ini ayah saya Rasulullah tidak menerima tamu karena beliau sedang sibuk dengan urusannya sendiri, yaitu beliau sedang sakit ya, sedang sakit. Lalu orang tadi itu seolah-olah memaksa, seperti orang Arab ganteng berwibawa gitu. Dia bilang lagi, Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah, apakah boleh saya masuk? Lalu orang itu memandang kepada Fatimah dengan tajam. Fatimah sepertinya
gemetar melihat orang itu. Lalu masuk lagi, Rasulullah bertanya, siapakah yang datang, wahai putriku? Maka Fatimah menjawab, saya tidak kenal, wahai ayahku. Dia adalah seorang laki-laki Arab yang tidak pernah saya temui, tapi ketika dia memandang saya badan saya itu jadi gemetar, seolah-olah saya akan jatuh dari berdiri saya. Lalu Nabi menyuruh orang itu disuruh kepada Fatimah untuk dipersilahkan masuk. Sebelum Fatimah beranjak, Nabi berkata kepada Fatimah, tahukah engkau wahai Fatimah siapakah orang yang datang itu? Maka Nabi melanjutkan kalimatnya tanpa menunggu jawaban dari Fatimah, dialah orang yang akan memutus kenikmatan sementara di dunia ini. Dialah yang memisahkan antara satu orang dengan keluarganya. Dialah yang akan memindahkan kehidupan seseorang ke kehidupan akhirat. Dia adalah malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Ya. Fatimah mendengar ini seperti menjerit itu ya. Seperti menjerit. Kenapa? Karena tamunya ternyata seorang malaikat pencabut nyawa lagi. Fatimah sudah mulai curiga, jangan-jangan malaikat ini mau mencabut nyawanya Rasul. Karena apa? Karena saat itu Rasul sedang sakit keras gitu. Maka begitu masuk malaikat yang menjelma jadi manusia tadi, Nabi bertanya kepada malaikat tadi, wahai Israel, apakah kamu datang ini ingin menjengukku yang saya yang sakit, ataukah kamu ingin sedang bertugas? Maka Israel menjawab, dua-duanya ya Rasulullah. Tapi tadi Allah berpesan kalau Rasulullah Nabi Muhammad berkeberatan dalam hal ini, yaitu dicabut nyawa pada hari ini, maka oleh Allah saya disuruh kembali gitu. Wah, enak sekali ya toh. Enak sekali. Nabi masih ditawari apakah Nabi mau hari itu dicabut nyawa gitu. Coba kalau kita ditawari pasti kita minta ditunda ya, pasti. Saya mau tobat dulu gitu ya. Tunda beberapa hari, tunda beberapa tahun gitu. Saya mau tobat dulu, saya mau sholat ke masjid dulu, saya mau berinfak dulu, saya mau bersedekah dulu gitu. Jadi seperti itu. Tapi Nabi terus melanjutkan kalimatnya, kalau begitu mana Jibril? Sebentar lagi malaikat Jibril datang menjelma sebagai manusia juga. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kabar apa yang kau bawa dari Allah untukku pada hari ini? Maka Jibril menjawab, pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menanti rohmu, semua pintu surga dibuka lebar untuk menyambutmu. Nabi bilang alhamdulillah, tapi itu tidak membuat Nabi lega ya. Tidak membuat Nabi lega. Nabi masih bertanya lagi kepada Jibril, kabar apa lagi yang kamu bawa wahai Jibril yang bisa melegakan hatiku tentang umatku, kata Nabi. Lalu Jibril menjawab, Allah menyampaikan pesan kepadamu Muhammad bahwa tidak ada umat dari Rasul yang lain yang akan masuk surga sebelum semua umatmu memasukinya. Itu artinya apa? Kita akan masuk surga pertama kali sebelum umat dari nabi-nabi lain itu masuk surga. Itu keistimewaan dari umat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti itu Nabi merasa lega, maka Nabi mempersilahkan malaikat Israel untuk melakukan tugasnya. Maka proses sakratul maut itu dimulai. Roh Nabi ditarik dengan sangat lembut oleh Israel, sangat lembut. Tapi Nabi seolah-olah mengaduh itu, wahai Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan sakratul, benar-benar harus berhati-hati. Lalu Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka.
Karena Jibril memalingkan muka, Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apakah kamu jijik melihatku sehingga kamu memalingkan muka?" Jibril menjawab, "Bagaimana mungkin saya jijik melihatmu, wahai Rasulullah, orang yang disayangi Allah, tapi mana bisa tega saya melihat wajahmu yang sedang dalam keadaan sakratul maut, yang sedang dicabut nyawa. Siapa yang bisa sanggup melihatnya? Siapa yang tega melihatnya?" Kata Jibril. Maka proses pencabutan nyawa terus dilaksanakan. Nabi bersabda lagi, "Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Hamba mohon timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku." Kata Nabi, luar biasa. Nabi sudah dijamin surga. Nabi yang diampuni masih sempat seperti itu mengingat kita umatnya. Jangan sampai kita mengalami proses sakratul maut yang berat. Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, timpakan kesakitan dahsyatnya sakratul maut ini hanya kepadaku, jangan kepada umatku, kata Nabi. Lalu terus bibirnya Nabi bergetar. Lalu Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya. Ternyata Nabi bersabda, "Usikum bis sholah wa ma malakat aimanukum." Artinya, peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Jadi di saat sakratul maut Nabi masih sempat berpesan betapa pentingnya sholat. Peliharalah sholat ya. Jadi mari kita harus menjaga sholat ini. Maka sebagai orang tua kita jaga sholat kita, jaga anak-anak kita agar mereka sholat. Ini Nabi di saat sakratul maut masih berpesan, jagalah sholat, peliharalah sholat, dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Orang lemah itu orang yang sakit, orang yang miskin dan lain sebagainya. Itu pesannya Nabi. Lalu proses pencabutan nyawa terus berlangsung. Ali kembali mendekatkan telinganya ke mulutnya Nabi. Nabi bersabda, ummati. Itu artinya umatku. Nabi mengkhawatirkan nasib umatnya. Nabi mengkhawatirkan nasib kita. Maka berakhirlah hidup manusia mulia ini, yang memberi cahaya kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di antara ibu bapak ini ternyata ada yang nangis sekarang ini ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Kalau kita mendengar ini kisah seperti ini disampaikan lalu kita tidak menangis, berarti hati kita itu membatu. Saya sudah bolak-balik membaca kisah ini, tapi ya tetap terharu ya, tetap meneteskan air mata karena betapa Nabi itu sangat mencintai kita ya, Perhatikan tadi itu, saat proses pencabutan nyawa Nabi, beberapa hal yang kita bisa catat ya. Satu, Nabi bersabda tadi, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." Nabi sudah dijamin surga, masuk surga pertama kali, tapi masih bertanya tentang kita. Bagaimana nasib kita nanti setelah Nabi wafat dan nanti kelak di akhirat. Nabi mengkhawatirkan nasib kita. Yang kedua, Nabi tadi, "Ya Allah," kata Nabi tadi doanya kepada Allah, "Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut itu kepadaku, jangan kepada umatku." Jadi kalau ada orang yang dicabut nyawa seperti tepung, rambut dicabut dari tepung, itu tidak merasakan maut, itu berarti doa dari Nabi ini yang dikabulkan. Jadi umatnya Nabi tidak ditimpai tidak merasakan dahsyatnya maut ini, proses sakratul maut ini, karena Nabi memang berdoa untuk itu. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Lalu di saat-saat terakhir Nabi
berkata, ummati, ummati, ummati. Barulah Nabi wafat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha di dalam sisa hidup kita ini membalas cintanya Rasul ini, membalas cintanya Rasul ini dengan cara bagaimana? Mengikuti sunnah Rasul. Jadi apa yang dilakukan Nabi, mari semampu-mampu kita usahakan untuk mengamalkannya. Kita berusaha meniru akhlaknya Rasul. Rasul itu pemaaf, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf. Nabi itu dermawan, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Nabi menjaga sholat, mari kita berusaha menjaga sholat. Nabi menyuruh kita untuk memelihara orang-orang lemah, mari kita berusaha dan sebagainya. Apa yang disuruh Nabi, mari kita taati. Dalam rangka apa? Membalas cintanya Nabi tadi itu. Sesuai dengan apa? Dengan Quran surat ketiga ayat 31 yang saya baca pada pembuka tadi. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, itu loh. Kalau kita mencintai Allah, ikuti Nabi, ya, ikuti Nabi. Bukan ikut yang lain-lain, ya. Bukan ikuti yang lain-lain. Kalau kita mengikuti seorang ulama, cocokkan dengan Nabi, ya. Cocokkan dengan Nabi, sesuai apa enggak itu. Sesuai apa enggak. Jadi ikuti aku, kata Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita ikuti Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ibu bapak, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita untuk bisa mengambil hikmah dari peristiwa wafatnya Nabi ini. Dan segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.